Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran ke-1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar ya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Apakah kalian pernah bertanya pada orang lain? Misalnya, bolehkah aku meminjam sebuah pensil? Siapa yang membeli pupuk sebanyak 1 kilogram? Apakah kamu pernah membuat karya kreasi vas bunga? Atau apa yang diperlukan untuk membuat karya kreasi vas bunga? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat tanya, perbandingan berat benda, dan juga membuat kreasi vas bunga dari bahan buatan. Adik-adik, kita mulai pembahasan kali ini dengan mengamati halaman rumah Siti. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Supaya tanaman tumbuh subur, pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Setiap hari, kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu, menyiram tanaman? Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Nah, berdasarkan percakapan antara Ayah dengan Siti, kita dapat menemukan ciri-ciri dari kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Yang kedua, penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Yang ketiga, intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Misalnya, kata tanya yang biasa digunakan dalam keseharian kita adalah apa, bagaimana, siapa, bolehkah, di mana, kapan, mengapa, dan masih banyak lagi. Setiap kata tanya memiliki penggunaannya masing-masing. Misalnya, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kemudian, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Bolehkah digunakan untuk meminta izin, dan lain sebagainya. Ternyata pupuk yang Ayah beli berbagai macam ya. Ada yang 1 kilogram, 2 kilogram, hingga 10 kilogram. Adik-adik masih ingat kan tentang satuan berat? Misalnya, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Karena setiap turun 1 tingkat dikalikan dengan 10, sedangkan naik 1 tingkat akan dibagi 10. Sekarang kita perhatikan ketiga tanda berikut yuk. Tanda lancip yang ke arah kiri artinya lebih ringan. Tanda lancip yang ke kanan artinya lebih berat. Sedangkan sama dengan artinya sama berat. Sekarang, coba isi latihan soal berikut ini ya. Setelah selesai, mari kita membuat karya kreasi dengan bahan-bahan berikut ini. Gunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah ya. Untuk mengetahui cara membuatnya, kalian bisa melihat di video berikut ini. Kerajinan tangan kelas 2 SD. Nah, yang pertama kita sediakan adalah gulungan tisu
yang seperti ini atau karton bekas tisu gulung. Kita beri lem, lalu kita tempelkan kertas origami. Nah, ini sudah selesai terbungkus dengan kertas origami. Sekarang kita hias dengan kertas origami juga. Kita beri list di bagian pinggiran atas dan pinggiran bawah. Untuk hiasannya bebas, kalian mau menghias apa saja, bisa bunga, bisa membuat bangun datar, bisa membuat gambar hewan. Jadi sesuaikan dengan selera kalian ya. Nah, di sini juga saya sediakan kertas origami warna-warni. Di sini saya membuat segitiga, segi empat, lingkaran, dan setengah lingkaran. Kita nanti hias di bagian pas bunganya. Caranya bisa dilihat di video ya. Nah, setelah itu kita tempelkan hiasannya di vas bunganya. Kalian bebas ya, yang mana dulu yang kalian mau tempel. Di sini yang pertama saya tempelkan segitiga, kemudian saya tempelkan lingkaran, setelah itu segi empat, dan paling bawah setengah lingkaran. Setelah itu, di sini saya membuat alasnya. Di sini saya alas pakai kardus, lalu kardusnya saya bungkus dengan kertas origami. Jadi kelihatan full color gitu. Setelah alasnya jadi, kita tinggal tempel bagian bawahnya ke alasnya. Nah, ini vas bunganya sudah jadi. Simple banget kan cara membuatnya.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian foto hasil karya kalian ya. Sekian pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.